Namo Buddhaya. Semua adik-adik, apakah masih semangat? Ayo, adik-adik yang videonya masih ditutup, tolong dinyalain. Suhu pengen kenal dengan adik-adik sekalian. Nah, kalau nggak ngelihat mukanya adik-adik itu, Suhu jadi pengen tidur. Nah, kalau lihat muka adik-adik, Suhu jadi semangat. Nah, pilih yang mana adik-adik? Nah, ayo semuanya dinyalain videonya supaya Suhu juga bisa semangat dalam penyampaian materi untuk hari ini. Ya, adik-adik yang belum nyalain, ya mohon dinyalain. Udah, ada semuanya ya. Oke. Nah, adik-adik ada yang pernah ngelihat Suhu nggak? Pernah. Nggak pernah. Aduh, itu si siapa? Ada siapa namanya? Pernah. Iya, pernah ya. Nah, kalau Suhu ada ke sekolah, pasti Suhu singgah ke kelas-kelas adik-adik sekalian. Ya, nah adik-adik, nah tahu nggak materi apa yang akan Suhu berikan hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Aduh, capek deh. Udahlah kalau kayak gitu nggak tahu, udahlah selesai ya. Bodhisatwa. Oh ya, berarti seperti bodhisatwa. Suhu kira pada nggak tahu. Kalau nggak tahu, udahlah Suhu tinggalin aja. Ya, ya, oke, adik-adik semuanya. Nanti Suhu kasih PPT-nya ya, bentar. Suhu share dulu. Oke. Nah, ini dia. Ini sekolahnya siapa? Sekolah adik-adik kita bersama ya. Nah, hari ini adalah webinar di mana kita akan memperdalami karakter secara agama Buddha, ya, memperdalam karakter kita sebagai umat Buddhis, ya. Nah, adik-adik, seperti yang adik-adik tadi bilang, ya, Suhu hari ini ingin menyampaikan materi mengenai berlatih seperti bodhisatwa, ya. Nah, adik-adik, tahu nggak bodhisatwa itu apa? Ada yang tahu bodhisatwa itu apa? Sudah belajar? Mas dulu Oke, calon Buddha ya kalau mau dibilang ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik kalau mau jadi bodhisatwa bisa nggak? Kayaknya bisa. Kok kayaknya bisa? Kok nggak percaya diri? Harus bisa. Saya adalah bodhisatwa. Ya, adik-adik harus mengatakan saya adalah bodhisatwa. Biarpun adik-adik ada yang berkeyakinan agama lain, ya, Anda juga boleh bertekad namanya bodhisatwa. Ya, karena kenapa? Bodhisatwa itu bukan hanya ada di agama Buddha. Ya, di agama yang lain juga ada namanya bodhisatwa, tapi dalam konsep dan bahasa yang lain. Ya, kalau di dalam Buddhis dinamakan bodhisatwa. Ya, adik-adik ya. Nah, coba kita lihat bodhisatwa ini ya dibagi menjadi dua arti. Yang pertama adalah body. Ya, kalau adik-adik tahu body itu apa? Ayo, yang belajar agama Buddha, yang sekolah, yang di gurunya ada ngajarin nggak body itu apa namanya? Kok E-nya panjang ya? Kok terus kok nggak ada A, B, nggak ada ya? Ya, nah body itu adalah penerangan atau pencerahan, ya, pencerahan. Ya. Nah, yang kedua adalah satwa, ya, bukan marga satwa ya, nah, beda ini bahasa Pali dan Sanskerta, yaitu satta ataupun satwa, ya, yang artinya apa adik-adik?
Makhluk. Good boy. Sempurna. Siapa tuh? Vincent. Ya, Vincent yang menjawab bagus sekali tadi. Dia menjawab makhluk. Nah, dia bisa membaca pikiran Suhu karena Suhu juga mau mengatakan makhluk dan dia langsung menyebutkan ya, satwa ataupun satta adalah makhluk. Nah, jadi bodhisatwa atau bodhisatta. Nah, kalau digabungin menjadi satu, apa artinya adik-adik? Ada yang tahu? Selain Vincent, Vincent jangan jawab lagi. Beri kesempatan kepada teman yang lain. Ayo, siapa? Penerangan makhluk. Apa? Ayo. Ayo. Nanti yang bisa jawab Miss Etik dan Miss yang lainnya berikan nilai yang lebih bagus lagi. Penerangan makhluk. Penerangan makhluk Penerangan diterangin. sempurna. Nah, oke. Yang artinya adalah makhluk yang bercita-cita untuk mencapai penerangan sempurna. Ya, jadi bodhisatwa adalah seorang ya bodhisatwa yang ingin menjadi Buddha. Ya, adik-adik mau nggak menjadi Buddha? Iya. Iya. Mau, pasti semua mau. Ya, nah terus berlatih. Ya, nah tahu nggak adik-adik, bodhisatwa itu dapat dibagi 3 kelompok. No, ada 3 kelompok bodhisatwa nih. Pengen tahu? Ya. Pengen. Oke, kita lihat. Ayo kita baca bim salabim abrakadabra, keluar gitu. Ayo mana bim salabim alabrakadabra, langsung keluar. Teng. Salabim, abrakadabra. Iya, 3 kelompok bodhisatwa. Ya, yang pertama, tadadeng, Jin. platsnya Dika Bodhisatwa. Coba adik-adik lihat. Platsnya Dika Bodhisatwa. Nah, dicatat ya, adik-adik harus dicatat ya. Nanti biar adik-adik setelah selesai dari materinya Suhu, adik-adik bisa melihat kembali. Pelajari kembali, mana tahu nanti ada ujian, ya, ada ulangan, Bapak Ibu gurunya mengeluari ya soal yang demikian. Jadi adik-adik langsung, oh iya 3 kelompok bodhisatwa. Oh iya ya, kemarin pada saat webinar Suhu Hasin ada ngomong ini. Oh berarti yang pertama adalah Pratsnya Dika Bodhisatwa. Ya, yang pertama. Yang kedua apa adik-adik? Pengen tahu? Apa ada yang tahu? Pengen tahu. Pengen tahu tapi nggak ada yang tahu gitu ya. Oke, Suhu beritahu ya. Yang kedua adalah Srada Dika Bodhisatwa, ataupun dalam bahasa Palinya adalah Sadadika. Ya. Ya, Srada Dika Bodhisatwa yang kedua. Nah, yang ketiga adalah apa adik-adik? Nggak tahu. Wiryadika Bodhisatwa. Nah, jadi bodhisatwa itu ada 3 kelompok. Ya, digolongin dalam 3 kelompok. Nah, adik-adik sudah paham 3 kelompok ini? Coba adik-adik kembali lagi melihat 3 kelompok bodhisatwa adalah yang pertama Prasnya Dika Bodhisatwa, dan yang kedua adalah Srada Dika Bodhisatwa, dan yang ketiga adalah Wiryadika Bodhisatwa. Oke. Ya, nah, pengen tahu nggak penjelasannya dari Prasnadika Bodhisatwa, Sadadika Bodhisatwa, dan Wiryadika Bodhisatwa? Pengen tahu. Pengen tahu. Pengen tahu saja atau pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Oke, kalau banget akan Su jelasin. Kalau pengen tahu saja, ya nggak jadi deh dijelasin ya. Oke, ada yang bilang pengen tahu banget. Oke, Su akan jelasin. Pratsnya Dika Bodhisatwa. Nah, adik-adik nggak tahu ya apa itu pratsnya? Pratsnya itu apa? Bijaksana, kebijaksana,
kebijaksanaan. Nah, jadi prasnya bodhisatwa adalah bodhisatwa yang dalam upayanya untuk mencapai tingkat kesempurnaan dengan mengutamakan apa tadi? Sanaan. Kebijaksanaan. Betul sekali, kebijaksanaan. Good job. Ya. Nah, setelah menyempurnakan paraminya, ya, bodhisatwa plusnya dika, ya, dia akan mencapai tingkat Buddha apa? Coba adik-adik tebak. Nibbana. Enggak, mencapai tingkat Buddha apa? Buddha yang mendapat julukan Buddha apa? Buddha Prajadika. Anutara Samaka Sambuddha. Apa? Anutara Samyak Sambuddha. Tedeng. Nah, setelah menyempurnakan parami, maka akan mencapai tingkat sama Sambuddha. Ya. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak saya sama Sambuddha itu apa? Ada yang tahu nggak apa itu sama Sambuddha? Kayaknya gak ada. Nggak ada yang tahu. Sama Sambuddha adalah, dicatat, seorang Buddha yang mencapai tingkat kebudaan dengan usahanya sendiri. Nah, itu namanya sama Sambuddha. Ya, jadi seorang bodhisatwa yang melatih kebijaksanaannya, ya, yang menyelesaikan paraminya dengan kebijaksanaan dan parami-parami yang lain, beliau nantinya akan menjadi sama Sambuddha. Jadi bodhisatwa itu adalah kalau digolongin dalam kelompok calon para Buddha. Ya, adik-adik ya. Nah, kita next lagi. Yang kedua tadi apa, adik-adik? Sradadika Bodhisatwa. Nah, ya, Sradadika Bodhisatwa. Nah, Bodhisatwa ini sada itu apa sih? Adik-adik tahu nggak serada? Bukan selada ya. Selada itu untuk makan ya. Nah, itu sayuran untuk makan. Nah, serada itu apa adik-adik? Keyakinan. Keyakinan. Good boy. Siapa yang menjawab? Keyakinan. Saya. Sayanya siapa? Grace. Iya, Grace. Sama tadi ada Brian ya. Brian juga menjawab ya. Iya, good job. Dia berarti bodhisatwa yang dalam upayanya untuk mencapai tingkat kesempurnaan dengan mengutamakan Keyakinan. tadi apa? Keyakinan. Keyakinan. Nah, dia memiliki keyakinan yang kuat untuk mencapai, untuk menyelesaikan tingkat-tingkat kebodiannya dia untuk menjadi Buddha apa, adik-adik? Tahu nggak? Dia akan menjadi Buddha apa? Ayo, dia akan menjadi Buddha apa? Anutara. Anutara kan sutta. Sradadika. Salah. Ayo, apa adik-adik? Samyak Sambuddha. Oke. Samya Sambuddha kan tadi udah. Panna Sambuddha. Panna Sambuddha? Buddha. No. Apa? Buddha apa? Adik-adik masih ingat nggak? Ada 3 kelompok Buddha juga. Yang pertama Buddha apa? Sama Sambuddha yang tadi sudah disebut. Nah, yang kedua apa? Trada Buddha. Nah, oke, kita buka ya. Kalau menggunakan keyakinan yang kuat, dia akan menjadi Buddha Sawaka Buddha. Nah, adik-adik tahu nggak Sawaka Buddha apa? Enggak. Buddha ya seorang bodhisatwa ya, seorang Buddha yang mencapai tingkat kebudaan dengan kesadaran, ya, mendengarkan dharma, ya. Nah, dia itu sadar, paham dan punya keyakinan yang tinggi. Ya, contohnya adalah arahat, ya, merupakan arahat, ya, arahata, ya.
Nah, yang ketiga, adik-adik, wirya dika. Wirya apa artinya wirya, adik-adik? Tahu nggak wirya? Semangat. 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 Jadi bodhisatwa ini adalah bodhisatwa yang dalam upayanya untuk mencapai tingkat kesempurnaan dengan mengutamakan semangat. Nah, adik-adik semua hari ini kalau adik-adik semangat dalam mendengarkan materi, semangat dalam belajar, nah adik-adik sudah menjadi bodhisatwa wiryadika. Ya. Ya, adik-adik ya, setuju ya? Oke. Nah, bodhisatwa wiryadika kalau dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, mengumpul parami-paraminya dia akan menjadi Buddha apa? Ayo, ada yang tahu? Buddha yang terakhir? Menjadi Paceka Buddha. Ya, Paceka Buddha adalah Buddha ya yang seorang Buddha yang dalam pelaksanaannya menggunakan ya semangat dalam belajar dari sama Sang Buddha. Ya, adik-adik udah paham ya? Oke. Nah, adik-adik kan tadi sudah dijelasin suhu 3 kelompok bodhisatwa nih. Nah, adik-adik tahu nggak sih bodhisatwa itu menjadi seorang bodhisatwa itu harusnya bagaimana? Bijaksana. Bijaksana. Terus apa lagi? Bijaksana, semangat. Terus Memberikan suatu persembahan. Enggak ya? Oke, itu oke. Terus apa lagi adik-adik? Cinta kasih. Moralitas. Rela berkorban untuk menolong orang. Sip, bagus sekali. Apalagi? Keyakinan. Kesadaran. Ya, apalagi? Menghadapi segala sesuatu. Nah, ini slide berikutnya adalah sifat-sifat utama dari para bodhisatwa. Anda mau tahu semuanya? Mau. Mau sekali pastinya ya. Yang pertama, yang pernah pernah dengar namanya Maha Metta dan Maha Karuna, bukan Ibu Meta ya. Nah, kalau Ibu Meta beda lagi ya. Nah, ini Maha Metta ya, Maha Metta dan Maha Karuna. Meta itu apa, adik-adik? Cinta kasih. Cinta kasih. Karuna apa? Sayang. Welas asih ya, kasih sayang juga oke ya. Jadi Anda mau menjadi bodhisatwa, Anda harus memiliki cinta kasih dan welas asih. Ya, apakah adik-adik punya cinta kasih yang tinggi? Tak tahu. Nggak tahu. Aduh, sedang-sedang. Oke. Ya, tapi Anda harus memiliki cinta kasih yang sangat besar kepada semua makhluk. Gak usah semua makhluk deh, sama adiknya, sama adik cece kokonya, ataupun sama teman-teman yang lain. Ya, selalu menjalin hubungan karma baik dengan teman-teman kita yang lain. Jadi kalau teman kita ada yang pukul kita, marah kita, kita jangan adanya balas, tumbuk lagi. Ya, kalau kita dipukul, kita dimarahin, kita harus berdiam diri. Terus kita bagaimana? Ya, kita kembali lagi ke diri kita. Apa salahku? Ya, kita kembali lagi ke diri kita. Apa salahku? Akhirnya aku itu dipukul oleh papa dan mama, dimarahin oleh papa dan mama, dimarahin oleh lause, oleh miss, oleh bapak gurunya. Nah, kenapa begitu? Nah, Anda kalau sudah bisa berpikir demikian, Anda sudah mengembangkan namanya cinta kasih.
Karena kenapa? Dalam pengembangan cinta kasih, adik-adik, ya adik-adik harus tahu ya, cinta kasih itu dikembangkan apabila kita bisa memiliki rasa, ya rasa di mana kita itu mengetahui apa yang telah kita lakukan. Cinta itu apa sih? Nah, adik-adik tahu nggak cinta itu apa? Sayang kan, dimunculkan dari rasa kasih sayang, gitu loh. Nah, kalau adik-adik punya cinta kasih, ya memiliki rasa sayang, ya untuk semua orang juga. Anda apabila Anda dimarahin, Anda dipukul sama orang lain, Anda pastinya merasakan cinta kasih. Anda sayang sama dia, Anda diem, tidak mau membalas. Karena kenapa? Aduh, siapa ini kok ngantuk banget ya? Waduh, ngantuk banget ya. Siapa namanya? Soalnya Su nggak bisa ngeliatin namanya. Angelino ya. Nah, nggak bisa ngelihat namanya. Soalnya ada ditulis 6 Yata ya. Nah, soalnya cuma Angel aja. Angel Su kiranya cewek lagi ya. Ya, Mahameta. Ya, Mahameta adalah memiliki hati yang cinta kasih yang sangat dalam. Ya, cinta kasih kepada sesama makhluk, teman dan orang tua kita. Ya, Maha Karuna memiliki rasa welas asih yang sangat tinggi. Nah, kira-kira yang memiliki dua sifat ini di rumah itu siapa? Adik-adik, ada yang tahu nggak? Ayah, ibu, orang tua. Betul sekali, orang tua yang memiliki meta dan karuna. Ya, sungguh benar-benar anak yang berbakti, anak yang baik. Ya, Anda bisa mengetahui papa mama adalah bodhisatwa yang masih hidup di luang lingkup keluarga kita. Ya, kita next. Yang kedua, sifat utama dari bodhisatwa adalah tadi ada yang bilang, benar, rela berkorban tanpa pamrih. Ya, rela berkorban menolong semua makhluk terbebas dari penderitaan. Nah, kira-kira papa mama Anda sama nggak demikian? Sama. Sama kan? Papa mama rela berkorban kan untuk anak-anaknya kan? Sama, benar, good job. Jadi adik-adik, kalau papa mama ya disebutkan bodhisatwa, makanya Anda kalau ke wihara, kalau ataupun ke sekolah, lihat ada altar Buddha. Anda hormat nggak sama altar? Pai-pai dulu nggak sama altar? Pai-pai. Ada. Pai-pai. Nah, apa sih yang membuat adik-adik itu bisa pai-pai sama Buddha? Coba Suhu pengen tahu dulu. Salah satu saja, satu orang saja yang menyebutkan. Jolin deh, dari kelas 6 ya, kelas 6 Yata. Jolin. Jocelyn ya, Jocelyn. Nah, Jocelyn, coba Jocelyn. Ayo, apa yang Jocelyn lakukan? Kenapa pada saat datang ke sekolah ataupun ke wihara ketemu Buddha itu pai-pai dulu? Apa yang muncul di dalam pikiran Jocelyn? Karena Tuhan. Tuhan. Oke, lanjut. Yang berikut apa? Selain dari itu apa lagi Jocelyn? Ada rasa apa gitu sampai pengen hormat pada beliau? Ayo adik-adik, ada yang tahu? Cinta kasih. Nah, Perasaan. Karena berkorban. Ayo, apa ayo? Pada bingung nih. Pada bingung nih. Perasaan. Oke, nah Su kasih tahu aja. Adik-adik kalau datang ke wihara, nah ataupun ke sekolah pastinya ada melewati altar kan yang pertama dan memberi hormat kepada Buddha dan bodhisatwa yang ada di altar tersebut. Nah, Anda harus ingat pada saat Anda memberi hormat kepada mereka ya yang ada di altar ya khususnya ya. Nah, Anda itu sudah mendoakan kedua orang tua Anda.
Ya, Anda itu menghormat kepada kedua orang tua Anda. Namun alangkah baiknya, ya, alangkah baiknya adik-adik suhu yang hari ini yang sekolah di Bodhi Dharma, kalau bisa ya di rumah itu lebih menghormati papa mamanya. Ya, karena kenapa? Kalau adik-adik bisa lihat rupang, lihat patung Buddha, dan bodhisatwa yang lainnya, bisa sujud namaskara, memberi hormat. Kenapa kepada papa mamanya enggak mau dilakukan dengan hal yang sama? Padahal tadi adik-adik juga bilang kan, papa mama memiliki rasa metta dan karuna dan rela berkorban tanpa pamrih. Nah, kalau mau dibilang papa mama itu adalah bodhisatwa ataupun Buddha yang masih hidup di dunia ini. Nah, kenapa adik-adik kita nggak mau memberi hormat kepada papa mama? Ya, jadi adik-adik untuk mulai detik ini, mulai saat ini, adik-adik harus bisa hormat kepada kedua orang tua. Nah, bukan hanya kepada kedua orang tua, kepada siapa lagi? Adik-adik, ada yang tahu? Abang, kok Cece kokonya, oke. Lebih tua. Cece kokonya dan adik-adik yang lainnya. Selain itu siapa lagi? Akong ama. Kakek nenek. Kakek nenek. Selain itu apa siapa lagi? Orang yang Teman bibi. Ii susu. Itu sudah jauh. Yang dekat sama keluarga dulu siapa? Bukan keluarga, yang dekat dengan adik-adik siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau abang, guru. Nah, itu yang suruh tunggu dari tadi, nggak ada yang sebut. Semua bilang kok Cece, Kokoh, Ii, Akong, Ama. Masa gurunya nggak disebut sih? Aduh, udah deh. Mistri sama Miss Yeni, udahlah, nggak usah ngajarin anak-anak lagi dah. Aduh, Dilupakan kecewa sih. nih. Dilupakan loh Missnya nih semua loh, nggak boleh dong. Nah, sebenarnya adik-adik, biar adik-adik tahu nih ya, adik-adik datang ke sekolah untuk ngapain? Belajar. Betul, belajar. Orang tua yang melahirkan adik-adik adalah papa mama. Orang tua kedua adik-adik adalah guru sebenarnya. Karena kenapa? Di dalam sekolah, ya, di dalam sekolah kita itu dididik oleh para guru, bapak atau ibu guru, ya, dididik dan dibina oleh para guru untuk menjadi orang yang sukses untuk kedepannya. Orang yang bisa berguna bagi masyarakat yang luas. Ya, adik-adik mau jadi orang sukses nggak? Mau pastinya. Itu berkat siapa? Guru. Nah, itu dia. Nah, jadi di dalam rumah, papa mama adalah orang tua yang melahirkan kita, yang memberi dukungan mental, memberi dukungan moral kepada kita, ya. Nah, dan di sekolah itu, para guru, bapak dan ibu guru itu memberikan pendidikan, pengetahuan mereka yang belum pernah diberikan oleh papa dan mama kita. Maka di sekolah itulah kita dikumpulkan untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat luas. Jadi adik-adik harus bisa menghormati, ya, kedua orang ini, orang tua dan guru kita. Ya, tanpa mereka kita tidak bisa menjadi orang yang sukses. Oke, adik-adik, setuju? Setuju. Setuju ya. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, adik-adik semua harus bisa hormat kepada orang tua, hormat kepada guru. Ya, nggak boleh ada namanya nanti adik-adik lagi diomelin sama mistri nih, ya, lagi diomelin. Nah, nanti mukanya cembetut, gitu, ya. Nggak boleh adik-adik. Nah, kalau dimarahin pastinya adik-adik ada salah. Nah, kalau adik-adik ada salah, coba adik-adik kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kembali ke pribadi kita sendiri. Kita bertanya ke dalam diri kita, apa salahku?
Ya, ingat kembali apa salah kita. Ya, adik-adik ya. Oke? Nah, sifat yang ketiga dari bodhisatwa, apakah itu? Tidak egois. Nah, bodhisatwa itu tidak egois. Ya, makanya bodhisatwa itu disebutkan namanya metta dan karuna. Ya, jadi kalau dikelompokkan bodhisatwa itu sifat-sifatnya apa saja? Bodhisatwa memiliki sifat kemanusiaan yang sangat sempurna dan tidak pernah meminta selain memberi. Nah, jadi bodhisatwa itu luar biasa ya, sungguh bagus ya. Bodhisatwa itu ya tidak pernah meminta kepada siapapun, gitu loh. Nah, jadi dari bodhisatwa ini ya, dia masih memiliki 6 lagi. Ya, 6 lagi sifat kebodhisatwaan ataupun 6 parami. Adik-adik mau ada yang tahu nggak? Sat paramita. Nah, ada yang tahu nggak sat paramita? Enggak. 6 parami yang para bodhisatwa harus menyelesaikan, dan setelah dia menyelesaikannya, dia bisa menjadi seorang Buddha. Tanya Prajna. Wih, pinter sekali. Siapa yang sebut itu? Siapa yang sebut tadi? Grace ya, Grace lagi. Waduh, pinter sekali si Grace. Ya, yang pertama adalah dana paramita, ya, bodhisatwa yang memiliki sifat luhur yang selalu memberi. Ya, jadi kita ini ya, kita menjadi seorang manusia, ya, ataupun menjadi kenapa ini, Misail ya, kenapa ngantuk ya Misail ya? Aduh, lagi pusing dia, puyeng saya katanya suhu, aduh katanya ya. Nah, jadi dana paramita ya, seorang bodhisatwa yang selalu memberi. Ya, adik-adik kalau mau menjadi seorang bodhisatwa, adik-adik harus selalu memberi. Nah, menjadi seorang manusia juga ya, kita menjadi seorang orang yang sukses, orang yang ingin sukses ya, orang yang ingin lebih bermakna lagi ya, kita itu harus selalu memberi. Kita jangan selalu memiliki tangan yang demikian. Ya, tangan kita itu harus kayak gini, jangan begini. Nah, jadi boleh kita begini, tapi sedikit. Ya, boleh begini, tapi kepada orang-orang tertentu. Contohnya kepada siapa? Kepada papa dan mama. Kayak gini ngapain? Bukan minta duit ya, bukan minta uang jajan ya, melainkan kita meminta papa mama, berikanlah ilmu-ilmu kepada kami, nasihat-nasihat kepada kami. Ya, untuk bapak ibu guru juga sama. Ya, kita harus begini. Begini untuk apa? Wahai para guru-guru yang berbudi, ya, tolong berikan saya ilmu pengetahuan agar saya menjadi anak yang pintar. Nah, setelah kita pintar, setelah kita sukses, kita pastinya harus memberi. Tangan kita harus begini, ya, jangan begini lagi. Ya, setelah kita sudah mengetahui, kita berikan lagi ilmu ini kepada anak cucu kita dan teman-teman kita yang lainnya. Nah, makanya adik-adik harus rajin-rajin berdana. Ya, dana itu nggak mesti duit. Ya, nggak mesti duit. Tapi adik-adik bisa menjadi sahabat ataupun pendengar yang setia bagi keluarga Anda saja Anda sudah berdana. Ya, oke. Yang kedua adalah sila paramita. Ya, sifat luhur yang selalu melakukan perbuatan baik. Ya, jadi menjalankan sila. Sila itu ada berapa adik-adik? Ada Ada berapa? 6. 5. Kok 6? Ada berapa? Pancasila Buddhis. Ingat lagi, Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Yang ketiga apa? Kame Sumi Cacara, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Yang keempat?
Sawada. Musawada, Weramani, Sikap Padang Samadhyami. Yang kelima, yang terakhir apa? Raya Raga Paradasana. Oke, Weramani, Sikap Padang Samadhyami. Pinter sekali anak-anak Bodhidharma. Berarti kalau adik-adik bisa hafal, berarti adik-adik di rumah itu selalu menjalankan 5 sila itu dengan baik dan benar. Ya, tidak berusaha menghindari dari pembunuhan, berusaha menghindari dari pencurian, berusaha menghindari dari perbuatan asusila, berusaha menghindari dari perbuatan apa? Berbohong, ya. Dan yang terakhir, berusaha menghindari makan dan minuman yang dapat membuat kehilangan kesadaran kita. Ya, adik-adik coba berlatih terus, latihan Pancasila Buddhis tersebut. Ya, jangan lengah, ya, jangan lengah dalam latihan. Ya. Nah, yang ketiga adalah wirya, semangat. Nah, sifat luhur yang selalu rajin, usaha, dan memiliki semangat yang tinggi. Nah, adik-adik harus memiliki ini, wirya. Ya, kalau tulisan nya ini dalam Sanskerta V, tapi bacanya W, wirya paramita. Nah, adik-adik harus menjadi anak yang rajin, anak yang memiliki suatu usaha untuk menyelesaikan satu kegiatannya, usaha untuk menyelesaikan PR-PR-nya, tugas-tugasnya, dan memiliki semangat yang tinggi untuk apa? Semangat yang tinggi untuk apa? Menyelesaikan semua tugas yang ada Anda terima dari papa mama, dari kantor, ya, ataupun dari para guru. Ya, nah, setuju adik-adik semuanya? Bisa nggak menjalankan ini semua? Bisa nggak menjalankan? Kalau Anda bisa, berarti Anda sudah termasuk namanya bodhisatwa. Bodhisatwa. Oke, good. Ya, yang keberapa? Yang keempat, Santi Paramita. Nah, ada yang tahu Santi itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Ah, ya. Ya, betul. Sifat luhur yang selalu dalam keadaan sadar dan tenang, sabar dan tenang. Ya, nah adik-adik, nah seperti yang Su bilang tadi, ya, adik-adik itu harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Biarpun kita dicelah, biarpun kita dimarahin, biarpun kita diapain sama orang lain, diomongin sama orang lain, kita harus tetap sabar. Ya, sabar bukan berarti kita kalah. Diam bukan berarti kita mengaku kekalahan. Melainkan kita diam merenungkan kepada diri kita untuk memperbaiki diri kita supaya kedepannya kita akan melakukan yang terbaik dan menjadi nomor 1 di masyarakat. Ya, adik-adik ya, setuju ya? Jadi adik-adik harus namanya sabar. Jangan memiliki tekanan batin yang sangat luar biasa. Aduh, kok saya terus sih dimarahin sama Miss, sama bapak gurunya, sama ibu gurunya, kok saya lagi? Anda harus sabar, karena kenapa? Pak guru itu melihat Anda itu mempunyai potensi, ya, memiliki kinerja yang baik, memiliki pemahaman yang baik, yang memiliki pengetahuan yang sangat baik. Nah, kadang-kadang Pak Guru ingin mengetes Anda supaya Anda itu bisa lebih baik lagi. Jadi adik-adik jangan jangan merasa aduh aku lagi, capek deh. Ya, jadi adik-adik harus selalu bersabar dan selalu tenang menghadapi apapun itu yang terjadi. Oke, setuju ya adik-adik ya? Nah, yang keberapa ini? 3, 4, 5. Ya, yang kelima adalah Dhyana Paramita. Ya, ada yang tahu? Dhyana Paramita itu apa? Yuk adik-adik
sambil mendengarkan adik-adik harus minum. Kalau adik-adik nggak minum nanti panas dalam, sakit lagi nanti. Yuk, semuanya berhenti sebentar, semua minum dulu. Semua minum dulu. Boleh minum dulu. Ya, biar nggak panas dalam, biar nggak sakit. Ayo, yang lain juga. Ya, minum dulu yang banyak, tapi jangan ke toilet dulu ya. Nah. Oke, siap. Sambil menunggu anak-anak minum suhu, jadi Ya, informasi silakan, nanti Miss. pemaparan materi sampai jam 3, lalu nanti ada sesi tanya jawab sampai jam 3.15 ya suhu. Ya, mungkin ini sudah tinggal sebentar lagi kok. Iya. Iya, 1 jam saya. Hampir melewati 1 jam ini ya. Nggak terasa suhu. Tahu-tahu udah jam 3. Iya, nggak terasa. Tahu-tahu udah mau jam 3, benar. Oke, kita lanjutkan lagi. Dana paramita adalah sifat luhur. Ya, sifat luhur yang selalu dalam Melatih keadaan ketenangan. hening. Melatih ketenangan. Ya, ataupun samadhi kalau mau dibilang. Ya, melatih meditasi. Ya, adik-adik ya, selalu melatih ketenangan, hening. Nah, yang terakhir adalah prasnya paramita ataupun kebijaksanaan. Ya, adik-adik harus melatih ini. Pasti Suhu yakin semua adik-adik bisa menjalankan ini semua. Biarpun pada saat meditasi goyang sana, goyang sini, ya seperti Inul ya, goyang dompet, ya. Nah, biarpun demikian ya nggak masalah. Apa? Dicatat. Silakan dicatat. Suhu malah pengen anak-adik untuk dicatat kok. Nah, udah selesai dicatatnya? Tunggu satu lagi. Oke, Sambil mendengarkan siap. suhu sambil dicatat, nggak apa-apa ya. Iya, nggak masalah. Nah, dari 6 bodhisatwa ini pasti adik-adik semua bisa melakukan. Suhu yakin. Makanya kenapa Suhu ambil materi ini, ya, belajar atau berlatih seperti bodhisatwa. Jadi adik-adik, biarpun adik-adik bukan agama Buddha, adik-adik juga bisa berlatih ini semua. Ya, karena ini sangat bermanfaat bagi kehidupan adik-adik pada masa adik-adik itu sudah meranjak dewasa ataupun adik-adik sudah menjadi orang tertop di dunia. Ya, kalau Anda sudah menjadi orang top di dunia, ya bukan di dunia saja ya, di Batam deh khususnya, di daerah Batam menjadi orang terkenal. Nah, ingat, nah ini mah semua aku dapatin begitu itu mah dari materi yang pernah Suhu berikan. Nah, harus ingat begitu. Ya. Sudah selesai Suhu. Oke, sudah selesai ya. Gak apa-apa, kita lanjutin lagi. Ya, harus ingat, ada bodhidharma. Kalau nggak ada bodhidharma, kita nggak mungkin mengerti tentang sifat-sifat bodhisatwa. Nah, oke, setelah kita mengenal sifat-sifat dari bodhisatwa, ya, dan parami-paraminya, adik-adik kalau di dalam pikiran adik-adik yang dinamakan bodhisatwa itu siapa saja sih? Adik-adik tahu? Semuanya. Siapa? Semuanya. Yang bodhisatwa yang adik ingat itu siapa? Orang Yang tua. pertama. Bukan. Selain dari orang tua, maksudnya yang benar-benar bodhisatwa yang adik-adik tahu. Betul sekali. Avalokiteshvara, Kwanse Imposat, ya. Avalokiteshvara ataupun Kwanse Impusa, ya, yang memiliki sifat cinta kasih dan welas asih serta selalu menolong semua makhluk hidup. Nah, jadi Mamah itu kalau mau disebut adalah sebagai bodhisatwa Avalokiteshvara karena memiliki rasa cinta kasih dan welas asih yang tinggi, selalu menolong anaknya apabila anaknya dalam keadaan susah. Ya, berikutnya, boleh nggak Miss kalau lewat sedikit Miss dari jam 3, Miss Tri Utami? Boleh suhu, lebih sedikit. Boleh ya, sedikit nggak apa-apa lah ya. Sedikit. Nah, yang kedua, sedikit. Yang kedua, bodhisatwa apa? Kalau adik-adik tahu? Maitreya. Kura-kura penyuh. Betul sekali, Bodhisatwa Maitreya. Wih, good job. Ya, Bodhisatwa Maitreya. Ya, beliau adalah Buddha yang akan membabarkan Dharma di masa depan ataupun di masa setelah Dharma dari Buddha Sakyamuni ini musnah ataupun lenyap. Ya, nah beliau akan datang dan posisi duduknya beliau itu akan siap berdiri dan datang ke bumi
untuk membabarkan dharma. Ya. Nah, kira-kira yang ketiga bodhisattva apa? Yang adik-adik tahu? Kelinci. Kelinci. Pernah dengar nggak namanya bodhisattva Manjunsri? Enggak. Belum. Enggak. Nah, Pusien Pusa, ya, bodhisattva yang mengembangkan kebijaksanaan dan melenyapkan kebodohan. Nah, sebenarnya bodhisattva ini dia ada lagi mengambil pedang, pisau. Karena kenapa? Untuk memotong dan mengikis kebodohan kita. Ya, dan menambahkan kebijaksanaan kita. Oke. Bodhisattva berikutnya. Tadadeng. Kira-kira apa adik-adik? Ini siapa? Tong Samcong. Ayo, adik-adik tahu ini siapa? Titi Gabra Bodhisattva, Ticang Wang Pusa, ya. Jadi bodhisattva yang diartikan sebagai bodhisattva yang bakti. Dikatakan bakti dikarenakan tekad besar yang beliau ucapkan. Apa tekad besarnya beliau? Bait yang pertama adalah sebelum neraka kosong tidak akan merealisasikan kebudayaan. Bait kedua adalah setelah menyeberangkan semua makhluk, barulah aku merealisasikan kebudayaan. Nah, kenapa ada baktinya? Karena dia itu ingin menolong semua, baik orang tua dia ataupun siapapun. Dia akan tolong semuanya untuk menjadi Buddha. Setelah semua menjadi Buddha, barulah dia akan menjadi seorang Buddha. Adik-adik bisa nggak punya tekad yang sedemikian kuat? Susah ya, aduh berat, nggak ada yang berani, ya. Nggak apa-apa, sama-sama belajar. Oke, sudah selesai materinya suhu. Dari sini semuanya terima kasih, ya. Thank you kepada adik-adik semuanya, ya. Dan J, ya. Ya, jadi adik-adik semua, dari semua tadi yang kita sudah pelajari, ya pastinya nggak akan ketinggalan kalau apalagi suhu yang mengisi nih, ya kita doa bersama, ya kita doa bersama dengan mengulang darani dari Baisa Guru Buddha ataupun Buddha pengobatan, ya kita ulangkan, kita doakan kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada kokoh cece kita, kepada adik saudara-saudara kita, ya, dan kepada guru kita. Ya, kita doakan, kita dedikasikan doa ini untuk mereka semua dan untuk semua makhluk pada utamanya, ya. Oke, sudah, Michelle? Tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi. Baik, Su, berarti jadi nanti Oke. yang terakhir kita akan baca mantra bersama-sama, ya, Su, ya. Ya, baca daraninya bersama-sama. Oke. Ya, Michelle ini dulu ya. daraninya dalam bahasa Indonesia, ya apa dalam bahasa apa bukan bahasa Indonesia ya, bahasa Sanskerta. Jadi adik-adik bisa baca ya. Namo Bhagavate Baisa Guru Waidurya Prabarajaya Tathagathaya Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Baisaja Samugate Swaha. Nah, adik-adik Suhu pasti sudah. bisa baca. Nah, adik-adik pasti bisa baca ya. Jadi kita baca bersama, nanti akan selesai. Jadi adik-adik semua lepaskan pen, pensil semua dilepaskan, duduk yang rileks, ya duduk yang rileks, ya. Fokuskan pikiran Anda, dedikasikan doa ini untuk kedua orang tua Anda, kepada guru-guru kami, ya kepada semua makhluk dan kepada semua saudara-saudara kita. Kita pancarkan cinta kasih kita, ya kita berikan kepada mereka, doakan kepada mereka supaya mereka selalu sehat dan dapat membimbing kita terus menerus. Oke, kita mulai ya.
Namo Bhagavate Vaisajya Guru Vaidurya Paprarajaya Tathagata Arhate Samya Sambut Ya Tatyata Om Baisaje Baisaja Baisaja Vaip Samugate Soha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Paprarajaya Tathagata Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Soha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Paparajaya Tadyata Tathagata Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Soha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pabarajaya Tathagata Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samukate Soha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pabarajaya Tathagata Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samukate Soha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pabarajaya Tathagata Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samukate Soha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pabarajaya Tathagata Arhate Samya Sambuddhaya Yata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samukate Soha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Prabarajaya Tathagata Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaja Samukate Soha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga kedua orang tua kita selalu diberi kesehatan. Semoga kepada guru-guru kami selalu diberi kesehatan. Semoga saudara-saudara kami, semoga kita sendiri dapat merealisasikan kebijaksanaan, dapat selalu dalam keadaan sehat, bijaksana, dan selalu rajin dalam bersekolah, dalam berpendidikan. Semoga kita bisa sukses untuk kedepannya. Oke, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Terima kasih semuanya adik-adik sudah mendengarkan materi dari Suhu. Ya.